konstruktor dan destruktor. Nah, konstruktor dan destruktor ini sebenarnya juga merupakan bagian dari metode. Ya, dia juga berupa penulisannya itu seperti penulisan prosedur ataupun fungsi. Nah, bedanya kita tidak bisa memanggil secara manual konstruktor dan destruktor. Jadi kalau prosedur dengan fungsi, kita sudah nyatakan, kita sudah tuliskan, kemudian kapan mau kita panggil prosedurnya, atau kapan mau kita panggil fungsinya, bebas, tergantung keperluan. Nah, tetapi kalau konstruktor dan destruktor, kita nggak bisa panggil secara manual. Oke, nah jadi apa sih konstruktor dan destruktor itu? Nah, di sini ada dijelaskan, ya, pada penulisan kelas dapat dibentuk metode yang secara auto dieksekusi. Ya, metode yang secara auto dieksekusi saat objek kelas dibentuk. Jadi suatu objek tersebut saat dibentuk akan dimungkinkan untuk dieksekusi suatu metode yang secara auto. Jadi saat objek itu dibentuk, jalankanlah metode ini. Ya. Nah, kemudian saat objek tersebut dihapus dari memori, jalankanlah metode ini. Ya. Nah, metode yang auto dieksekusi saat objek dibentuk, itulah dinamakan sebagai konstruktor. Kemudian yang auto dihapus, itu dinamakan sebagai destruktor. Oke? Nah, cara penulisannya bagaimana? Cara implementasinya bagaimana? Nah, kita masuk ke contoh. Nah, saya mengambil lagi, misalnya contoh rumah. Nah, saat ini terdapat satu kelas rumah, di dalamnya terdapat dua instan variabel yang dua-duanya aksesibilitas private. Oke? Nah, kemudian saya mendeklarasikan satu metode dulu. Void, bukan konstruktor dan destruktor ya, tapi ini metode prosedur biasa. Informasi. Nah, apa mau dicetak informasi ini? Console.writeLine, nomor rumah sama dengan nomor. Kemudian isi laci sama dengan laci. Oke. Nah, ini hanya informasi. Ya. Nah, sekarang di sini saya mau membuat konstruktor. Oke, saya mau membuat konstruktor. Nah, penulisan konstruktor diawali dengan pabrik. Wajib harus diawali dengan pabrik, kemudian dilanjutkan dengan nama kelasnya. Nah, nama kelasnya apa? Rumah. Berarti pabrik rumah. Buka, tutup. Nah, ini adalah penulisan konstruktor. Pabrik rumah. Nah, apa nilainya? Oke, saya mau memasukkan nomor rumah defaultnya. Nomor sama dengan 1. Laci sama dengan 0. Belum ada isinya. Ya. Nah, setelah itu kita lihat di atas. Saya panggil home dot informasi. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Saya jalankan. Langsung dia mencetak informasinya bahwa rumah-rumahnya adalah 1 dan isi laci itu 0. Nah, sudah ada nih. Oke? Seakan-akan konstruktor ini sudah jalan. Nah, kapan konstruktor ini jalan? Nah, perhatikan. Saya mengeksekusi program ini kembali dengan menggunakan step by step F11. Ya. Nah,
Nah, saya menggunakan step into ya, F11. Masuk. Nah, kapan dia jalan? Saat dijalankan new. Waktu dijalankan new, objek itu kan terbentuk. Objek home ini akan dibentuk. Dibentuk dari kelas rumah. Maka secara otomatis, dia jalankanlah konstruktor. Maka jalan konstruktor, dia set. Nomornya adalah 1, laci adalah 0. Setelah itu balik, baru balik dari sini. Baru jalankanlah informasinya. Cetak, keluar, read key. Nah, inilah hasilnya. Oke. Nah, sekali lagi, apakah benar waktu dia deklarasi ini? Nah, kita coba lakukan seperti ini lagi. Saya tulisnya secara terpisah. Ya. Nah, saya gunakan lagi step by step. Step into. Nah, Anda perhatikan. Dari sini, dia sudah langsung loncat kemari. Karena ingat, ini, penulisan seperti ini, dia hanya memesan tempat saja. Dia hanya memesan tempat saja. Memesan nama objek. Objeknya sudah ada belum? Belum ada. Hanya booking tempat aja. Objeknya belum ada. Objeknya baru ada saat dijalankan new ini. Nah, baru dari new itu, dia akan masuk ke konstruktor. Cetak, baca, tampil. Inilah hasilnya. Udah? Oke. Nah, di sini Anda lihat konstruktornya, penulisan konstruktor ini ada buka tutup. Ya. Nah, dari buka tutup tersebut itu dimungkinkan untuk kita menuliskan nama parameternya. Dalam kondisi seperti ini belum ada parameternya. Ya, belum ada parameternya. Nah, saya mau masukkan parameternya. Misalnya integer nomor, kemudian string nilai. Nah, nomor yang dikirim masuk akan saya simpan ke instan variable nomor, dan nilai akan saya simpan ke laci. Nah, ada parameternya kan? Kalau penulisan konstruktor sudah ada parameternya, ada 2 parameter, maka kita lihat di atas. Nah, ini sudah error. Jadi harus kita tuliskan nomor rumah 24. Barang yang mau disimpan apa? Misalnya koper. Ya, saya jalankan. Nah, ini dia. Jadi nomor rumah, nomor. Saya kirim masuk 24. 24 itu masuk kemari. Koper ini masuk kemari. 24 nomor akan disimpan ke instan variable nomor. Nilai akan disimpan ke laci. Setelah itu waktu dipanggil informasi akan dibaca nomornya berapa, isi lacinya apa. Maka ini hasilnya. Ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari konstruktor. Oke. Nah, lanjut. Destruktor bagaimana? Nah, penulisan destruktor. Penulisan destruktor kita harus awali dengan tanda unlimited, kemudian rumah. Tanpa ada parameter. Ya, ini di dalamnya tidak boleh kita isikan. Oke, kosongkan. Nah, misalnya saya menuliskan console.writeLine. Rumah telah dihancurkan. Oke. Nah, saya jalankan. Oh, tunggu dulu. Nah, setelah sudah cetak informasinya, sekarang home sama dengan 0. Saya kosongkan objeknya. Objek home ini yang sebelumnya sudah ada rumah, saya set menjadi 0. Kosong. Dah? Nah, saya coba jalankan.
perhatikan di sini. Posisi sekarang dia sudah masuk ke read key kan? Jadi pesan rumah telah dihancurkan itu kemana? Nggak muncul kan? Nah, bukan nggak muncul. Udah, rumah telah dihancurkan itu ada muncul tetapi sangat cepat. Udah, sangat cepat. Kapan munculnya? Saat program ditutup. Jadi kalau dari sini, karena berhubung komputer ya PC yang saya gunakan ini kan cepat, jadi nggak nampak tulisannya, cukup kencang, ya, jadi nggak terlihat. Oke, nah, bagaimana nanti kita bisa melihat hasil ini? Nah, nanti kita akan masuk ke video berikutnya, yakni garbage collection. Jadi harus memanfaatkan garbage collection, baru Anda akan melihat bagaimana proses di dalam destruction itu bekerja. Pesan ini akan muncul. Oke, nah jadi sampai di sini Anda sudah melihat bagaimana cara kita mendeklarasikan penulisan konstruktor dan destruktor secara dasarnya. Oke, nah apabila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan pada forum yang telah tersedia. Terima kasih.